though I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Sejarah permainan petak. Jauh pada peradaban Yunani kuno, permainan melempar sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Mereka menggunakan batu dengan berbagai bentuk. Permainan melempar itu pun selalu dimodifikasi dengan menambahkan beberapa aturan. Salah satunya adalah melempar mendekati target atau objek benda lainnya. Pada abad ke-14, Raja Prancis dan Inggris Raya melarang masyarakat biasa melakukan permainan atau olahraga melempar. Mereka menganggap olahraga tersebut hanyalah milik kaum bangsawan. Sekitar 3 abad berselang, aturan tersebut dan olahraga melempar bisa dilakukan oleh siapa saja. Olahraga melempar tersebut pun semakin populer. Di sebagian besar wilayah Perancis berkembang permainan boule. Sekitar tahun 1907, seorang atlet bernama Jules Bol Lenoir mengenalkan olahraga petak. 3 tahun berselang, olahraga ini sudah mulai diperlombakan dalam sebuah kompetisi. Olahraga ini pun dipatenkan dan dibuat aturan internasional pada tahun 1958. Lalu 1 tahun setelahnya, petak pertama kali diperlombakan di kejuaraan dunia. Federasi Petak Resmi Indonesia diresmikan pada 18 Maret 2011 dan pada tahun yang sama pula mulai dimainkan dalam ajang SEA Games yang berlangsung di Indonesia. Sampai sekarang pun sudah banyak komunitas petak yang ada di Indonesia. Cara memulai bermain petak. Peralatan. Petak dimainkan oleh 2 tim, di mana setiap tim terdiri dari 1 atau single, 2 atau double, atau 3 atau triple pemain. Dalam permainan tunggal atau single dan ganda atau double, masing-masing pemain bermain dengan 3 bol logam atau bola besi, atau disingkat dengan bosi. Untuk permainan 3 orang atau triple, setiap pemain hanya bermain menggunakan 2 bosi. Lapangan permainan petak disebut medan atau terrain. Petak pada umumnya dapat dimainkan di lapangan terbuka seperti di taman, halaman sekolah, halaman rumah, dan lain-lain. Tanpa menggunakan garis batas lapangan atau medan, kecuali pada pertandingan resmi lapangan petak diberi garis batas di sekeliling lapangan atau medan pertandingan. Di petak, permainan melempar sambil berdiri ataupun jongkok di dalam sebuah lingkaran atau ring. Plastik merah yang memiliki Why am I still here and waiting for us to happen? Cause you never wanted boleh membuat atau menggambar everything I love about you. I probably imagine, cause we never had it. peralatan yang pertama Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. berat dan ukuran yang And sama it was never your standar. fault. Wish there was something to Bosi terbuat dari logam, biasanya baja, I wish I could think of you and know that it was real. dan sampai 800 gram. Yang kedua, jig atau coconut. Jig atau bola sasaran adalah bola kecil yang terbuat dari kayu. Kayu boxwood tradisional atau kayu beech berdiameter 30 mm. Biasanya jig diberi warna yang cerah dan terang. Yang ketiga, lapangan atau medan atau terrain. Petak dapat dimainkan di hampir semua ruang terbuka yang datar. Tanah mungkin tidak teratur dan terganggu oleh pohon atau batu, dan permukaannya cenderung tidak rata, dengan beberapa area keras dan halus dan area lainnya kasar dan berbatu, atau permukaan lapangan biasanya diberi kerikil yang halus. Untuk lapangan pertandingan, medan bermain yang besar dibagi lagi dan ditandai, biasanya menggunakan paku dan tali, menjadi medan bertanda persegi panjang sehingga beberapa permainan dapat dilakukan secara bersamaan untuk pertandingan turnamen. Medan yang ditandai adalah persegi panjang, setidaknya 4 meter dan 15 meter. Awal permainan. Permainan dimulai dengan cara diundi menggunakan lemparan koin untuk menentukan tim mana yang pertama kali bermain. Tim yang memenangkan undian memulai permainan menempatkan lingkaran plastik, kemudian berdiri dan melemparkan jig ke jarak 6-10 meter. Seorang pemain dari tim yang melempar jig
melempar bosi pertama. Kemudian seorang pemain dari tim lawan melempar bola. Saat permainan berlangsung, tim dengan bosi yang paling dekat dengan Jack dikatakan poin. Tim yang tidak membuat poin melempar ball berikutnya. Tim itu terus melempar ball sampai mendapatkan poin atau kehabisan bosi. Jika suatu saat bosi terdekat dari masing-masing tim sama jauhnya dari Jack, maka tim yang melempar bosi terakhir melempar lagi. Untuk memegang ball terdapat beberapa gerakan, di antaranya menggunakan 4 jari raba tanpa menggunakan ibu jari, menggunakan 5 jari dengan dukungan ibu jari pada sisi ibu jari, gunakan kelima jari dengan dukungan ibu jari pada sisi depan, dan gunakan kelima jari dengan dukungan ibu jari pada posisi belakang. Jika bosi masih berjarak sama, maka tim bermain bergantian sampai salah satu tim membuat tahan yang fatal. Jika ball masih berjarak sama pada akhir round, maka tidak ada tim yang mencetak poin. Tim yang memenangkan pertandingan round pertama memulai kembali round berikutnya dengan memasang lingkaran atau ring plastik di daerah bosi yang dilemparkan pada round pertama. Kemudian mengambil Jack berdiri di lingkaran dan melemparkan Jack untuk memulai round atau babak berikutnya. Poin atau skor. Permainan selesai ketika kedua tim telah melemparkan semua bosi mereka atau ketika Jack keluar dari permainan atau mati. Jika permainan selesai dengan cara yang biasa dengan Jack masih hidup dan satu tim dengan bosi terdekat, maka tim dengan bosi terdekat memenangkan akhir dan skor 1 poin untuk masing-masing bosi yang lebih dekat ke Jack daripada bosi tim lain yang terdekat. Jika Jack masih hidup tetapi ada situasi equidistant balls di akhir round, maka tidak ada tim yang mencetak poin. Jika Jack mati di akhir dan salah satu tim lawan kehabisan bosi, masih memiliki mencetak 1 poin untuk setiap bosi yang masih ada di tangannya. Kalau tidak ada tim yang mencetak poin sampai round atau babak itu berakhir. Pemenang. Permainan terdiri dari beberapa mains atau dalam bahasa Prancis, end atau round dalam bahasa Inggris. Jack atau bola sasaran kayu kecil dilemparkan ke lapangan diikuti oleh kedua tim melemparkan bosi mereka. Setelah kedua tim melempar semua bosi mereka, tim dengan bosi yang paling dekat dengan Jack memenangkan permainan. Tim yang menang mencetak 1 poin untuk masing-masing bosi yang lebih dekat daripada bosi terdekat tim lawan. Saat permainan berlangsung, itu berarti setiap tim mengumpulkan poin sampai salah satu tim mencapai sebanyak 13 poin pada akhirnya. Tim yang lebih dahulu tetapi kebanyakan poin yang bisa diraih hanya 1 atau 2 poin dalam tiap round. Secara umum, strategi untuk memenangkan permainan dengan pointing dan shooting. Pointing yaitu bagaimana bosi tersebut diposisikan di tempat tertentu. Biasanya posisi bosi sangat dekat jaraknya dengan Jack. Yang kedua, shooting, yaitu bagaimana seorang pemain melemparkan bosi secara langsung ke arah bosi lawan agar jauh dari Jack. Lemparan terbaik disebut carrow, yaitu tembakan yang mengenai bosi lawan secara tepat. Kemudian, bosi kita yang menggantikan posisi bosi lawan. Strategi melempar bosi dan Jack. Beberapa strategi ketika melempar bosi yang harus diperhatikan yaitu secara tradisional. Aturan dasar petak adalah posisi bosi berada di depan Jack dengan jarak yang sangat dekat. Bosi dengan posisi lebih dekat dan berada di depan Jack jauh lebih berharga daripada yang ada di belakang Jack. Jika bosi kita di depan Jack dapat mempersulit tim lawan untuk meraih posisi bosi mereka dekat dengan Jack. Bahkan bisa saja tim lawan sengaja atau tidak sengaja mengenai bola kita sehingga bosi kita terdorong lebih dekat dengan Jack. Yang kedua, seorang pointer harus teliti dan memperhatikan situasi sebelum mengarahkan bosi yang dimilikinya. Pointer yang baik mengetahui kapan harus mempertahankan bosi dan kapan menempatkan bola agar tim lawan terpancing untuk menghabiskan bosi yang dimiliki shooter dari tim lawan. Yang ketiga, secara umum, sangat tidak disarankan jika melakukan shooting dengan bosi terakhir yang tim kita miliki. Keputusan yang tepat adalah melemparkan bosi terakhir yang tim kita miliki ke arah Jack dan berusaha agar bosi kita sedekat mungkin dengan Jack. Hal ini membatasi tim lawan dengan hanya memenangkan 1 poin.
Beberapa strategi melempar jack yang harus diperhatikan. Yang pertama, lemparkan jack ke jarak di mana shooter kita merasa paling nyaman untuk melakukan shooting. Ataukah shooter tim lawan merasa tidak nyaman dengan posisi jack yang kita tempatkan. Yang kedua, lemparkan jack ke daerah yang disukai oleh pointer kita atau yang mungkin sulit untuk pointer tim lawan. Yang ketiga, mengecoh tim lawan dengan melemparkan jack ke posisi baru pada lapangan yang tak terduga oleh tim lawan dengan memainkan jarak jauh dan pendek.